Ngopi, ngobrolin pendidikan bareng FKIP Unmas Denpasar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hello everyone, welcome back to our podcast Ngopi, ngobrolin pendidikan bareng FKIP Unmas Denpasar. Senang sekali ya, kita sudah memasuki edisi ketiga dan kali ini saya sudah kedatangan teman ngobrol, yaitu Bapak Rulianto. Beliau adalah dosen Prodi Pendidikan Sejarah yang saat ini menjabat sebagai Bapak Kaprodi Pendidikan Sejarah FKIP Unmas Denpasar. Halo Pak Ruli. Halo Bu. Apa kabar Pak? Baik Bu. Baik-baik saja? Oke. Pak Ruli, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang nanti ada sederet pertanyaan ya, kita dari awal dulu nih. Pak Ruli bisa ceritakan background pendidikan Pak Ruli, S1, S2 hingga jadi dosen sejarah di Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Unmas Denpasar. Silakan Pak. Oke, selamat pagi Miss Dwi dan rekan-rekan sekalian. Sebelum menjawab pertanyaannya dari Miss Dwi, saya ingin mengambil pengakuan dulu nih. Waduh, confession. Mengambil Mengaku pengakuan apa ini Pak? bahwa saya itu karena Miss Dwi hari ini itu adalah sebagai host dan perempuan. Saya itu kenapa ya Miss, kalau misal berhadapan dengan perempuan itu selalu kalah gitu. Oh my god, really? Tanya dong kenapa? Kenapa Pak? Karena memang sudah kodratnya bahwa seorang laki-laki itu selalu kalah dengan perempuan. Loh, kok bisa? Jadi keyakinan ini diambil dari sejarah juga gitu. Artinya dengan saya mempelajari sejarah itu saya mengerti bahwa ketika kehidupan awal manusia di dunia gitu ya, diciptakannya Adam gitu ya, diciptakannya Adam. Kemudian Adam itu oleh Tuhan diberikan satu kemewahan yang sangat luar biasa di surga gitu ya. Nah, kemudian setelah itu Adam itu diminta untuk boleh menikmati semua fasilitas yang disediakan oleh Tuhan, tetapi ada satu yang tidak diperbolehkan, yaitu memakan buah, yaitu namanya buah kuldi. Nah, kemudian Adam itu taat dengan itu. Gitu. Nah, kemudian karena Adam itu kesepian, maka memintalah kepada Tuhannya untuk diberikan satu pendamping hidup. Akhirnya dikabulkan, kemudian diciptakanlah pendamping hidup yang diambil dari tulang rusuknya. Gitu. Nah, dari situ kemudian si Hawa ini juga mendapatkan fasilitas yang sama gitu kan. Artinya boleh menikmati semua kemewahan surga, tetapi satu yang tidak boleh, yaitu memakan buah kuldi gitu. Nah, kemudian karena Hawa ini dia memiliki keyakinan bahwa ketika memakan buah kuldi, maka dia akan mendapatkan keabadian yang luar biasa. Akhirnya berangkat dari situ, keyakinan itu, Hawa ini membujuk, kemudian merayu Adam, sampai pada akhirnya Adam ini sepakat dengan Hawa untuk bareng-bareng makan buah kuldi itu, dan diketahui oleh Tuhannya. Nah, kemudian karena diketahui Tuhannya marah, murka, dan dilemparkannya mereka berdua itu ke bumi. Nah, itulah cikal bakal manusia di muka bumi sampai dengan saat ini. Nah, berangkat dari cerita itu, maka saya dapat simpulkan bahwa kakek moyang saya saja gitu kan, itu dulu sudah kalah begitu, apalagi kita yang anak-anak moyang gitu kan, pasti sudah kalah. Makanya berangkat dari peristiwa itu yang dia sejarah banget begitu, karena ditulis dalam
kitab suci kami, kemudian ditulis secara rinci, kemudian dijabarkan sebagai pembelajaran untuk orang-orang yang ingin mengetahui gitu. Maka melalui kesempatan ini juga sebagai pembuka, maka saya katakan sejarah itu penting loh. Sejarah penting. Iya, penting. Itulah topik kita tuh. Masih pentingkah kita belajar sejarah, Pak, itu? Karena apa? Banyak yang harus dihafal. Nah, sebelum masuk ke sana nih, balik lagi, Pak. Apakah karena Bapak menganggap sejarah itu penting, akhirnya Bapak kuliah S1, S2, dan akhirnya menjadi dosen sejarah saat ini? Oke, saya ceritakan dulu. Sepenting itukah gitu? Ya, oke, saya ceritakan dulu kronologisnya ya, karena memang sejarah itu harus kronologis gitu. Yeah. Saya seperti anak-anak pada umumnya, jadi saya SD, SMP, SMA, dan lulus. Okay. Ya, lulus dong. Lulus ya. Kalau nggak lulus ya mungkin jadi dosen. Nggak mungkin jadi teman ngobrol podcast saya loh. Oke. Ya, dan lulus. Kemudian S1 saya menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Dan dengan memaksa diri saya selesaikan 3,5 tahun. Waduh, memaksa diri loh Ya, ini. memaksa diri. Generasi milenial, memaksa diri itu 3,5 tahun. Ya, dengan Hebat ya. memaksa diri 3,5 tahun karena prinsipnya begini. Hidup itu harus dipaksa. Pertama terpaksa. Setelah terpaksa menjalani, maka akan terbiasa. Ya, setelah terbiasa, maka akan menjadi biasa. Nah, kalau sudah biasa, baru kemudian prosesnya menjadi luar biasa. Wah, gitu, mantap. ya. Mantap ini, Pak. Oke, tapi kenapa sejarah itu, Pak? Oke. Kenapa sih nggak prodi lain itu? Mengapa Pak Ruli tertarik dengan sejarah gitu? Oke, sebelum itu Miss ya, tadi masih S1 ya, saya lanjutkan sebentar. S2-nya. S2-nya kebetulan saya juga mengambil pendidikan sejarah di Universitas Negeri Solo, 11 Maret Surakarta, 2014. Kemudian dengan memaksa diri juga, saya selesaikan 1 tahun 6 bulan. Waduh, yang akhirnya menjadi luar biasa. Ya, 1 tahun 6 bulan selesai. Dan pada waktu itu saya wisuda itu bulan 6, bulan Juni. Tetapi di bulan 3-nya saya sudah ngajar di S1 Pendidikan Sejarah FKIP Unmas Denpasar. Gitu. Jadi sudah ngajar, setelah ngajar 3 bulan, kemudian pulang ke Jawa, baru wisuda. Setelah itu kembali lagi ke sini untuk mengajar sampai dengan sekarang. Gitu. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pertama merasa dipaksa juga kah? Tidak, dalam hal ini tidak dipaksa. Jadi pertama itu karena nasib ya, nasib gitu kan. Kemudian yang kedua, ternyata peluang menjadi dosen di program studi pendidikan sejarah itu terbuka luas, gitu, terbuka luas. Dan apa tidak ada persaingan? Ya tentu persaingan itu ada, tetapi saya termasuk orang-orang yang terpilih begitu ya. Termasuk orang-orang yang terpilih ya, mungkin di sisi lain karena punya ilmu tenaga dalam. Ada orang dalam. Oke. Enggak ya, bukan orang dalam, karena memang saya dari Jawa begitu, dan memang tidak punya siapa-siapa di Bali gitu. Ya, jadi dari sana saya memulai, kemudian sampai dengan saat ini menjadi dosen di program studi pendidikan sejarah. Nah, mungkin saya juga ingin memperkenalkan begitu ya kepada rekan-rekan. Nama saya Rulianto SPD MPD. Pasti kalau dilihat dari namanya ini sudah bisa ditebak, pasti bukan orang Bali dong. That's right. Memang bukan orang Bali. Orang sering menyebut saya itu dengan sebutan Puja Kesuma. Wah, apa itu Pak Puja Kesuma? Puja Kesuma itu putra Jawa kelahiran Sumatera. Oh, Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera, berkiprah di Bali. Iya, konsep sejarah itu tetap dipegang.
hidup nomaden, berpindah-pindah. Mendarah daging sepertinya ini ya. Well, generasi milenial, karena menarik sekali nih, when we are talking about history gitu ya. Sekarang pelajaran sejarah masih ada dipelajari ya Pak ya. Masih. Tapi masih pentingkah itu untuk dipelajari gitu? Ini yang jadi mungkin tidak jarang ada generasi-generasi milenial yang bertanya, untuk apa sih kita belajar sejarah gitu? Oke. Nah, kita pahami dulu tentang sejarah gitu kan. Dari saya dulu nih Miss ya. Kenapa saya memilih sejarah? Karena sejarah itu orang menganggap kebanyakan sejarah itu kuno dan terbelakang begitu ya. Oke. Nah, kalau dari sudut pandang saya, sejarah itu kuno, tetapi sesuatu yang kuno itu malah menjadi berharga gitu. Sesuatu yang kuno itu malah menjadi unik. Contoh, Vespa ya, motor Vespa itu menjadi mahal, menjadi bernilai itu karena kunonya, karena tua. uniknya, karena tuanya begitu. Walaupun sudah ada model yang baru dari Vespa, tetapi orang lebih memilih untuk memilih yang lama, memilih yang kuno. Kenapa? Karena ada nilai uniknya di sana. Gitu. Oke, itu sebagai contoh saja. Kemudian kalau misal kita lihat mobil kuno begitu ya, mobil kuno, mobil jadul begitu. Mobil yang ditunggangi, yang dibawa oleh Presiden Soekarno, itu kalau misal dijual saat ini, itu nilainya fantastis sekali, bahkan tidak ternilai. Saya katakan seperti itu. Kenapa? Apakah orang itu melihat mobil itu barang antik atau orang hanya ingin membeli barang rongsokan saja? Ternyata tidak. Kenapa barang itu menjadi mahal bukan dilihat dari mobilnya? Iya, kalau tidak kan itu besi tua gitu ya. Barang aduh sudah jadul, besi tua untuk apa? What for gitu. Tapi dilihat dari sisi ada historinya di sana. Karena mobil itu bercerita, dengan mobil itu proklamator Indonesia itu benar-benar bisa keliling Jakarta, bisa keliling Jawa itu dengan mobil itu. Jadi ada nilai historinya yang menyebabkan kenapa mobil itu menjadi mahal gitu loh. Gitu. Berarti sejarah itu akan meningkatkan nilai gitu ya Pak ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi karena itu sejarah itu masih penting untuk dipelajari. Seperti itu. Satu contoh gini Miss. Kenapa saya memilih sejarah? Itu saya tekankan begini. Karena histori itu benar-benar memiliki nilai yang luar biasa. Miss kenal Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, tentu saja, Lionel Messi. Absolutely. Nah, ketika bintang-bintang sepak bola itu kemudian ikut dalam kontestasi ajang La Liga misal, kemudian masuk final sampai dengan menjadi champion ya. Nah, jersey-nya saja, jersey yang dikenakan pada saat kompetisi itu dan sampai dengan juara, itu kalau sekarang dilelang harganya itu sangat fantastis. Bahkan bisa menghidupi anak-anak Indonesia gitu. Karena ada nilai sejarah. Karena ada nilai sejarah. Karena bukan hanya sekedar baju, potongan baju itu apa sih gitu. Tapi ada baju itu bercerita gitu. Melalui baju itulah kemudian ada cerita yang bisa dibangun, ada historical di sana. Wah, menarik nih. Baju saja bisa bercerita, ya nggak? Tapi sebelum lanjut, sebelum semakin hot nih Pak, yuk ngopi dulu. Karena ngopi, ngobrolin pendidikan bareng FKIP Unmas Denpasar itu lebih seru kalau kita ngopi bareng Pak. Ya selamat ngopi. Kopi spesial yang kali ini sudah ada sponsor ya. Ini kopi panas terasa dingin karena di nuansa ini nuansanya dingin. Ini dingin ya, belum tidak hot ya Pak. Well, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa baju saja bisa bercerita gitu. Cuman kembali lagi ada statement begini Pak. Untuk apa belajar sejarah gitu? Kita kan hidup di zaman now gitu. Nggak perlu deh ngungkit-ngungkit masa lalu, ngapain ribet. Bagaimana menurut Pak Ruli pendapat seperti itu? Baik. Begini Miss ya.
Untuk orang-orang yang tidak menggeluti sejarah, pasti akan menganggap bahwa sejarah itu kuno, sejarah itu membosankan gitu. Tapi kalau dari sudut pandang saya, justru sesuatu yang kuno itu tidak selamanya tidak ada nilai jualnya begitu. Ya, itu. Kemudian ilmu sejarah itu menurut saya ilmu yang keren karena dia satu-satunya ilmu pengetahuan yang mempelajari 3 dimensi sekaligus. 3 dimensi? Iya. Bagaikan bangun ruang yang memiliki 3 dimensi ya, gitu Pak ya? 3 dimensi sekaligus. Tumben banget nih saya dengar Ya, pernyataan jadi begini. dimensi masa lalu artinya belajar dari masa lalu itu untuk bisa mempelajari masa-masa yang akan datang sehingga kita lebih pandai untuk bersikap begitu. Nah, setelah itu di masa-masa sekarang itu orientasinya kepada masa lalu, kemudian setelah itu kita bisa memetakan hal-hal apa yang memungkinkan akan kita lakukan supaya kita tidak salah langkah di masa yang akan datang. Begitu. Right. Berarti 3 dimensi waktu Ya, ya. 3 dimensi waktu itu ya. gitu ya. Ini saya juga pernah mendengar statement begini Pak Rulia. Belajar sejarah itu nggak seru. Nggak penting lah kita untuk menoleh ke belakang gitu. Udah kita move on, lihat ke depan. Nggak perlu lagi nengok-nengok ke belakang. Tapi kalau balik lagi ke pernyataan Pak Ruli tadi 3 dimensi waktu, mempelajari 3 dimensi kan kita sekaligus. Nah, itu bagaimana menurut Bapak dengan pernyataan seperti itu? Oke, berkaitan dengan belajar sejarah itu nggak seru gitu ya, nggak penting begitu. Oke, saya ingin awali pembicaraan ini ya dengan pertanyaan ini. Jadi ada di sejarah itu kita mempelajari ada 3 hal yang tidak akan pernah kembali, Miss. Alright, apa itu? Ada Pak? 3 hal yang tidak akan pernah kembali. Satu itu waktu, yang kedua umur, yang ketiga kesempatan. Okay. Nah, berkaitan dengan waktu ini, maka kita harus sadar dengan mempelajari sejarah itu kita menjadi sadar bahwa waktu itu benar-benar penting sekali untuk kita manfaatkan dengan baik begitu. Maka manfaatkanlah waktu luang kita sebelum datang waktu sulit kita. Kan itu. Ya, manfaatkanlah bermakna banget itu. Manfaatkanlah waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit kita gitu ya. Manfaatkanlah kesempatan yang berharga sebelum kesempatan itu hilang begitu. Jadi dengan menghargai waktu kita akan benar-benar serius dalam melakukan segala sesuatunya. Coba Miss bayangkan ketika Miss S1 ya, S1 di saat teman-teman yang lain itu asik dengan nongkrong kan gitu. Di saat teman-teman yang lain itu asik dengan main sana sini, Miss berjuang untuk menyelesaikan studi S1, mengerjakan tugas. Itu adalah upaya untuk menghargai waktu. Dan kesuksesan itu tidak akan datang dengan tiba-tiba gitu. Apa yang kita lakukan di masa lalu itu akan menentukan bagaimana kita di masa depan. Gitu. Makanya penting sekali waktu yang luang itu adalah waktu yang sangat berharga gitu. Makanya seperti Pak Andre gitu ya. Pak Andre waktu luangnya dipergunakan untuk menulis buku. Maka Pak Andre akan tercatat dalam sejarah sebagai penulis buku. Walaupun nanti Pak Andre sudah tidak ada, tapi namanya tertinggal. Legacy. Ya, Pak ya. Itu. Maka seperti pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading ya, orang mati meninggalkan nama gitu. Harum namanya sebagai penulis buku, harum namanya Soekarno sebagai bapak proklamator begitu. Itu menghargai waktu. Yang kedua, umur ya. Umur ini digunakan sebaik mungkin begitu ya. Ketika orang masih leha-leha, kita memanfaatkan umur muda kita dipergunakan untuk memperkaya diri, untuk memperkaya ilmu-ilmu yang diperlukan nantinya gitu kan. Kemudian Miss sampai dengan melanjutkan S2, S3 begitu. Itu adalah satu perjuangan yang ketika tidak dimulai sekarang ya, maka tidak akan ada esok gitu ya.
seorang profesor itu tidak akan pernah menjadi profesor ketika betul. dia tidak melakukan kuliah S1, S2 dan S3. Iya. Terkadang orang begini, oh enak ya kamu gitu kan. Kuliah sekarang sudah sukses begitu. Tapi orang melupakan bagaimana proses Sejarah menuju di ke balik sananya itu. gitu loh. Iya, Kadang betul, yang betul kelihatan itu adalah sesuatu yang fenomenalnya saja. Udah sukses, sekarang udah bahagia ya gitu kan. Tapi di balik itu semua pada saat menderita kita nggak kelihatan gitu. Begitu kelihatan bahagia baru kelihatan gitu ya. Jadi menghargai waktu, menghargai umur, menghargai kesempatan itu adalah hal-hal yang ditekankan dalam pembelajaran sejarah begitu. Itu Miss. Oke, ini menarik nih, 3 hal, waktu, umur, dan kesempatan. Dan terakhir, kesempatan yang berkaitan dengan pembelajaran sejarah. Kalau saya narik nih Pak, saya jadi mengingat masa kecil zaman sekolah dulu ya, SD, SMP, SMA. Belajar sejarah itu kan menurut saya berat. Ngafalin nama, kejadian, siapa tokoh sejarah di balik sejarah itu, tahun, tanggal, bulan, oh my god. Bagaimana menurut Bapak? Apakah sesusah itu kita mempelajari sejarah gitu? Oke, kalau dari sudut pandang saya tentu saya mengatakan tidak susah. Terkadang kita itu terlalu manja dengan kalau kita diuji dengan hal yang seperti itu saja, kadang-kadang kita sudah mengeluh luar biasa. Padahal kalau misal kita ambil dari satu pemikiran dari Socrates itu sangat tegas, beliau itu filosof Yunani kuno mengatakan begini, hidup yang tak teruji itu tak layak untuk dijalani gitu. Maka kalau hidup itu hanya datar begitu aja, ya nggak usah hidup gitu bahasanya gitu. Ini adalah tamparan keras untuk kita gitu, bahwa kita hidup harus berinovasi gitu. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya Miss tadi begitu, pelajaran sejarah itu sulit? Menurut saya tidak. Nah, di pelajaran sejarah itu ada pembelajaran tentang kapan, mengapa, siapa, kemudian bagaimana gitu. Nah, ini secara tidak langsung mengajak orang untuk berpikir analisis dan berpikir kritis. Misal kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? 17 Agustus 1945. Jadi harus tahu dong kapan. Iya. Jadi bukan hanya dilihat dari hafalannya, tetapi momentum itu seenggaknya kita tahu gitu. Nah, kemudian mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena ada kekosongan kekuasaan, ada vacuum of power, kan gitu. Nah, kemudian di mana peristiwa itu terjadi ya, yaitu di Pegangsaan Timur, kan gitu, di rumahnya Bung Karno, kan gitu. Nah, kemudian siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, kan gitu. Siapa? Ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, kemudian ada Muhammad Yamin dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana peristiwa itu terjadi, kan itu ya. Bagaimana? Berarti berangkat dari ketika Jepang kalah dalam perang Asia Timur Raya, terjadi kekosongan kekuasaan di sana gitu. Nah, dengan itu semua kita terpacu untuk terbiasa berpikir analisis dan kritis, dan ilmu ini digunakan oleh seperti Najwa Shihab itu juga berpikir ke arah sini begitu, analisis dan kritis begitu. Kemudian reporter, kemudian penyelidik begitu ya, kemudian detektif itu menggunakan pemikiran ini, selalu menanyakan segala sesuatunya itu dengan kapan, mengapa peristiwa itu terjadi, di mana tempatnya, siapa orang-orang yang terlibat, bagaimana kronologinya gitu. Jadi kita akan terpacu untuk berpikir analisis gitu. Kalau misal ini benar-benar bisa diimplementasikan, kita cerdas loh gitu loh ya. Maka belajar sejarah itu menjadikan kita cerdas gitu loh. Betul sekali Pak. Cuman ini nih, kembali lagi, bisa jadi ada generasi zaman now yang berpikir, apakah sejarah itu cukup sekedar untuk kita ketahui saja? Atau harus kita hafalkan itu? Karena pelajaran sejarah kembali lagi tadi harus menghafalkan tempat, kejadiannya apa, tahun berapa, kapan itu terjadi, dan mengapa itu terjadi. Critical thinkingnya masuk, tapi apakah itu cukup? Toh juga yang penting kita tahu deh, that's it. Atau kita harus ngafalin nih karena besok mau ulangan sejarah. Atau sebaiknya sejarah itu memang betul-betul dipahami, diresapi, sehingga generasi pun juga bisa terbentuk atas sejarah itu. Menurut Bapak bagaimana? Oke. Jadi berkaitan dengan pertanyaan itu, sebenarnya sehebat apapun
pembelajaran yang diciptakan, tetapi ketika dibawakan oleh orang-orang yang tidak kompeten, maka hasilnya akan tidak maksimal. Menjadi membosankan pembelajaran sejarah itu atau tidak tergantung siapa yang membawakan sebenarnya. Ketika yang membawakan adalah orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, profesional, pasti akan hidup suasana itu dengan tambahan-tambahan media, model, metode, kemudian ceritanya relevan dengan kondisi saat ini. Saya jadi terbayang nih kalau jadi mahasiswa Pak Ruli nih ya. Mahasiswa sejarah, pendidikan sejarah ini pasti seru nih kalau diajar sama Pak Ruli ya. Sejarah itu Miss ya, sejarah itu memaknai. Jadi tidak hanya sebatas hafalan ya. Hafalan itu adalah model pembelajaran kontekstual dulu gitu ya. Sekarang sejarah itu memaknai. Artinya gini, kita dalam hidup itu harus selalu berpikir positive thinking. Jadi dengan adanya peristiwa itu, apa sih yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita gitu. Makna apa yang tersirat dan tersurat dari kisah atau peristiwa yang terjadi itu begitu. Jadi dengan positive thinking itu, maka kita setiap kejadian, setiap peristiwa itu kita jadikan sebagai ilmu. Kita jadikan sebagai landasan untuk kita selalu berpijak ke arah yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Nantinya kita lebih kuat dalam menyikapi segala sesuatu gitu. Oke, ini Pak, saya jadi flashback lagi nih. Zaman-zaman saya masih jadi anak sekolahan dulu ya. Ketika ulangan matematika gitu, ada ulangan IPA atau ulangan bahasa Inggris, I was so excited gitu ya. Tapi begitu saya akan menghadapi ulangan sejarah, kok rasanya nervous, rasanya grogi, bisa nggak ya, hafal nggak ya, sampai buka tutup catatan, baca lagi, ngafalin lagi. Bisa berbagi tips nggak Pak Ruli? Tolong berbagi tips deh, cara cepat belajar sejarah gitu, supaya kita nih generasi anak-anak zaman now, generasi milenial itu bisa nginget sejarah itu sepanjang masa gitu. Oke. Kita tentunya tidak bisa memaksakan kehendak ya, karena fashion orang itu beda-beda, gaya orang itu dan arah hidupnya itu berbeda-beda. Kalau orang-orang yang memang dia tidak begitu suka dengan ilmu sosial, maka akan disampaikan seperti apa saja itu tidak akan menjadi menarik bagi dia. Tetapi untuk orang-orang yang konsennya itu memang di sosial dan dia suka dengan satu peristiwa-peristiwa yang memiliki makna yang mendalam begitu, ini akan sangat menarik begitu. Makanya triknya agar siswa-siswa ya atau semualah gitu ya bisa senang dengan sejarah itu, pertama adalah positive thinking. Positive thinking bahwa setiap ilmu itu memiliki makna yang akan mengajarkan kita ke arah yang baik. Itu positive thinking begitu. Dan berpikir kritis, artinya jangan hanya sekedar menerima bahwa itu sebagai kebenaran, tapi kita harus menanyakan benar atau tidak, bagaimana kronologi dan sebagainya begitu. Kemudian yang kedua, harus suka dengan gurunya dulu. Artinya dalam tanda kutip suka itu bukan mencintai ya. Tapi suka itu adalah dengan mengerti betul apa sih yang ingin disampaikan guru itu kepada mereka sebagai pembelajaran itu. Kalau sudah suka dengan gurunya, maka materinya itu akan mengikuti gitu ya. Tapi kalau di awal itu sudah pembawaannya itu sudah tidak baik dan tidak suka dengan gurunya, walaupun gurunya itu menyampaikan sebaik apapun tidak akan masuk, karena memang sudah negative thinking gitu. Itu. Nah, kemudian ini Miss, jangan mengeluh dan selalu jangan buru-buru mengeluh dan selalu tanyakan kepada diri kita dari setiap pembelajaran itu, apa sih nilai-nilai yang bisa kita dalami, apa sih pelajaran-pelajaran yang akan bermanfaat untuk kita gitu. Maka kalau pemikiran itu benar-benar ada di dalam siswa dan guru mampu untuk membangun itu, saya kira akan kaya dengan ilmu begitu ya. Oke, waduh seru banget ini ya. Menarik nih. Tadi ada statement cintai dulu gurunya gitu. Pasti seru nih Pak. Karena apa? Prodi kita kan punya prodi pendidikan sejarah nih ya. Mencetak guru, paling tidak guru sejarah yang bisa membuat murid itu tertarik untuk belajar sejarah itu penting juga Pak ya. Sebelum menutup Pak, saya minta Bapak menyimpulkan, masih layakkah pelajaran sejarah ini masuk di dalam kurikulum kita?
Baik. Apakah pelajaran sejarah itu masih layak untuk dimasukkan dalam kurikulum ya? Iya. Oke. Tentu masih dong. Kenapa? Karena sejarah itu sangat dekat dengan karakter. Kalau berbicara karakter, itu orientasinya sejarah banget. Nah, ranah sejarah itu adalah ranah sikap. Nah, betapa kita melihat saat ini remaja, kemudian generasi muda itu terlalu asik dengan sosial media. Ya kan? Kemudian saking asiknya mereka terkadang lupa bahwa mereka itu adalah manusia. Begitu. Kadang mereka lupa memposisikan diri sebagai manusia begitu. Karena manusia itu adalah orang yang berbudi pekerti luhur, sopan santun, toleransi, ya, kemudian cinta tanah air. Itu semua ada di dalam Sikdiknas yang dikemas dalam 18 nilai karakter itu begitu. Nah, sejarah sangat dekat dengan karakter, karena kalau berbicara karakter tidak mungkin tidak berbicara tentang sejarah. Gitu. Maka tentu kurikulum harusnya malah diperbanyak dengan ranah-ranah sikap yang orientasinya adalah meneladani tokoh kepahlawanan yang fenomenal, yang nilai-nilainya itu mampu membangkitkan gairah sikap menjadi lebih baik begitu. Karena kita nggak mungkin dong ingin generasi-generasi muda kita itu menjadi generasi-generasi yang terlalu terlalu liar begitu ya. Seperti layaknya bunyi hukum permintaan itu ya, ketika harga barang naik maka permintaan akan turun. Nah, menjadi iptek itu asik tetapi moralitas yang menurun begitu. Maka perlu satu kurikulum yang memang fokus tentang sikap, memperbaiki sikap gitu. Karena ingat kata Bung Hatta itu mengatakan begini, kurang cerdas itu bisa diperbaiki kok dengan belajar. Kemudian kurang cakap itu bisa diperbaiki dengan menambah wawasan. Tetapi tidak jujur itu sulit untuk diperbaiki. Berarti ranahnya apa? Sikap. Mengapa banyak korupsi dalam tanda kutip? Karena sikap. Apakah koruptor tidak cerdas? Cerdas dong gitu kan. Buktinya bisa minterin orang gitu ya. Gitu. Tapi apakah ranah cerdas saja yang cukup? Ternyata tidak cukup. Ada ranah sikap yang harus dibangun. Religiusitasnya harus tinggi. Kemudian sikap untuk toleran, kemudian menghargai, peduli kepada sesama. Itu adalah bagian dari bungkus karakter. Berbicara karakter tidak boleh lepas dari sejarah. Gitu. Makanya pentingnya mempelajari sejarah, dan kalau misal ingin ya ayo mari bergabung di S1 Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kalian akan dibekali dengan pemahaman-pemahaman sejarah yang unik, yang kuno tetapi memiliki nilai yang tinggi gitu. Wow, mantap sekali ya. Langsung dari Bapak Kaprodi, betul sekali, karena karakter itu bisa dibentuk dengan kemasan, pasti akan terkait dengan sejarah ya Pak ya. Senang sekali Pak Ruli sudah menjadi teman ngobrol saya kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan, bahwa ingat generasi milenial bahwa sejarah itu penting karena kita bisa mempelajari 3 dimensi waktu di sana dengan 3 kemasan, bahwa waktu, umur, dan kesempatan itu penting. Oke, ya? Boleh saya tambahkan sebagai silakan. closing statement? Sip. Oke. Rekan-rekan generasi muda ya, peluang untuk setelah lulus di program studi pendidikan sejarah itu peluangnya sangat luas sekali. Ya, selain dibutuhkan banyak guru-guru sejarah, juga sesuai dengan visi, sesuai dengan profil kita, itu kita memiliki 4 profil, yaitu sebagai pendidik, kemudian peneliti, kemudian sebagai pengembang media pembelajaran sejarah, dan sebagai tour guide. Jadi itu adalah bekal yang kemudian kita kemas. Lulusan-lulusan kami setelah selesai itu akan menjadi lulusan yang mampu bersaing di bukan hanya kancah-kancah lokal, tapi juga nasional bahkan internasional. Wow, gitu. Mantap ya. Wah, seru banget kan pembicaraan saya dengan teman ngobrol saya Pak Ruli. Tetap pantengin terus podcast kita tercinta, Ngopi
Ngobrolin Pendidikan bareng FKIP Unmas dan Pasar bersama saya Miss Dwi. Bye everyone.